Kalau soal Arif melaporkan saya ini siapa sih? Nggak penting. Bahwa materi yang kami laporkan adalah terhadap perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Karena lagi-lagi saya tegaskan lagi, ini pengalian isu. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo alias Jokowi, belakangan ini tidak hanya memanas, tetapi juga meluas. Sejumlah pihak dari berbagai kalangan ikut terseret ke dalam pusaran hingga berujung laporan kepolisian, seperti yang dialami podcaster Mikael Sinaga. Kemarin baru saja dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Arif Ihsan. Ya, ditemani Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukumnya, Arif Ihsan melaporkan Mikael Sinaga atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dengan dilaporkannya Mikael Sinaga, bertambah sengit saja polemik tuduhan ijazah palsu yang telah menyeret banyak pihak. Menanggapi laporan Arif Ihsan, lantas apa kata Mikael Sinaga? Dan seperti apa duduk persoalan yang sebenarnya? Benarkah persoalan ini menyangkut restoratif Justice Rismon Sianipar? Ya, saya sih nanggapinnya santai aja. Karena kan yang dia katakan sebagai pencemaran itu adalah nama dia sebagai sekretaris katanya. Terus menyebarkan sesuatu surat tanpa permisi lah sama dia, kira-kira gitulah. Pertanyaan saya, kalau memang dia tidak berniat atau tidak tahu mau mengirimkan sebuah surat, ngapain dia hari itu pergi ke Solo, ya kan? Jadi kepergian dia ke Solo itu juga memang pada awalnya tujuannya itu. Jadi jangan membuat narasi-narasi nggak jelas. Sekarang setelah bukunya mau ditarik dan seterusnya malah bikin laporan. Ya, saya kasihan kadang-kadang dengan pihak kepolisian yang diberikan laporan-laporan seperti ini yang hanya membuang waktu aja. Laporan hari ini adalah jawaban dari statement yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi malam. Ada 2 poin yang hari ini sudah dibuktikan oleh Ranlofom. Pertama, dalam media iNews tadi malam, Pak Rasman menyatakan dengan tegas bahwa Pak Rasman masih aktif mendampingi seluruh klien-klien Ranlofom. Tidak ada satu klien pun yang kita tinggalkan, berhubung karena kondisi apapun, kita tetap fight, dan hari ini terbukti bahwa kita sudah melaporkan Mikael Sinaga. Nah, ini juga jawaban daripada tantangan yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo CS. Dengan tegas mereka menyatakan kalau memang ada unsur pidana silahkan laporan. Dan kami hari ini tegas menjawab bahwa kajian kami, analisis di kantor Ranlofom, bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Mikael Sinaga adalah tuduhan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap klien kami, Bapak Arif Ihsan. Kalau dia nggak terima namanya dicatut, itu bukan dicatut, ya kan? Jadi itu bukan dicatut sama sekali. Dia memang tergabung dalam manajemen, dan waktu itu saya menyampaikan surat itu ke Bang Rismon Sianipar dan disetujui. Itu aja. Bahwa materi yang kami laporkan adalah terhadap perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah, yaitu terhadap pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 434 dan atau pasal 441. Perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini itu diancam dengan pidana hukuman selama 9 bulan. Tetapi dengan tegas dapat ditambahkan 1/3 dari hukuman tersebut jika perbuatan tersebut dilakukan melalui media sosial. Jadi untuk ancaman secara keseluruhan adalah 1 tahun 2 bulan. Bahwa ini adalah balasan telak dari Bapak Arif Ihsan kepada orang-orang yang sudah
menuduh hal-hal yang negatif atau berbau dengan fitnah. Kalau pencemaran nama baik itu gini ya, melakukan tindakan asusila, menuduh sesuatu ya, tindakan asusila atau tindakan yang tidak baik atau kriminal, nah itu baru pencemaran. Tapi kalau menuduh, mengirim surat, menuduh menjadi sekretaris, menuduh makan-makan bersama Gibran, di mana cemarnya? Jadi dengan laporan ini, Rasman Nasution dan Arif Iksan membuktikan ingin menyampaikan kepada publik bahwa kegiatan-kegiatan yang tadi saya ceritakan itu, menyampaikan surat ke Jokowi, makan-makan bersama Gibran itu tindakan yang cemar. Kami yakin Polres Jakarta Selatan ini akan tegak lurus untuk menangani perkara ini, dan insya Allah perkara ini akan sampai pada naik sidik dan bahkan nanti akan tersangka. Meski baru saja dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, Mikael Sinaga mengaku tidak takut dan siap menghadapi Arif Ihsan yang kini menggandeng pengacara senior Rasman Arif Nasution. Namun yang menarik atas laporan tersebut, Mikael Sinaga yang selama ini dikenal dekat dengan kubu Roy Suryo mencurigai ada campur tangan Rismon Sianipar di balik laporan tersebut. Sontak saja munculnya nama membuat publik dibuat penasaran. Terlebih dalam pernyataannya, Mikael Sinaga mengungkap jejak restoratif justice yang diajukan Rismon ke Jokowi sudah direncanakan sejak bulan Januari. Lantas apa alasan Rismon di belakang pelaporan terhadap Mikael Sinaga? Arif masih berhubungan baik dengan Rismon, masih WA-WA-an, satu-satunya yang nomornya nggak diblokir oleh Rismon. Berarti kan mereka satu kubu, ya. Entah itu dia sebut persahabatan, entah dia sebut apa, bodoh amat lah. Itu urusan mereka. Tapi yang jelas mereka masih satu kubu, dan tidak tertutup kemungkinan ada juga campur tangan Rismon di sini. Dia pasti nggak senang karena saya membuka hal-hal tertentu mengenai ya masa lalunya Rismon gitu kan. Artinya dengan surat ini kan terbukti juga bahwa RJ ini sudah diusahakan Rismon sejak bulan Januari. Jadi bukan ujuk-ujuk terjadi bulan Maret, dan awalnya yang harusnya mengirim surat itu Agus Yunanto yang semalam di sebelah saya, lalu kedua jatuh ke tangan saya, baru ketiga jatuh ke tangan Jahmada Girsang mungkin. Ya, yang akhirnya mengirim surat itu ke Jokowi dan akhirnya RJ. Yang komplain tentang pendana dari awal, bukan pendana ya, tentang pendanaan, tentang keuangan. Yang komplain tentang segala macam dari awal itu ya Rismon kebanyakan. Memang Arif ada menghubungi saya kira-kira berapa minggu lalu. Ya nadanya sedikit ini ya. Saya buka nggak nih? Waduh, kalau saya buka nanti bisa geger lagi. Kali ini Mikael Sinaga sudah keterlaluan. Bahkan menantang saya. Seperti tadi malam yang saudara-saudara lihat di acara salah satu TV swasta. Jadi sejak saya ingin membongkar surat ini, dia memang tidak senang. Dan kalau memang berujung laporan polisi dan dibantu oleh Rasman, ya silakan aja. Karena itu maka hari ini kami melaporkan itu tentang itu tadi, pencemaran, fitnah, tentang undang-undang ITE dan atau sebagainya. Itu nanti proses pendalaman. Tapi LP sudah diterima, LP ada. Kita sudah konsultasi, nanti akan ada panggilan. Panggilan nanti baru diperiksa, baru nanti terlapor diperiksa. Insya Allah Ranlo pun akan mengawal sampai kasus ini selesai. Ya, saya mencium aroma yang kuat ini untuk kepentingan politik. Makanya saya tidak mau jadi korban. Saya tidak mau jadi korban eksploitasi. Ya kan? Oleh karena itu, di samping statement saya itu, maka saya akan pertanggungjawabkan. Dan sekarang saya sedang menulis itu. Berarti Bang Rismon ini tidak ingin hidupnya tenang. Memang mungkin dia ingin selalu terlihat di mata publik, ingin tenar atau ingin apa, saya nggak tahu. Munculnya nama Mikael Sinaga ke dalam pusaran kasus ijazah Jokowi membuat publik dibuat penasaran. Rahasia apa yang disimpan Mikael Sinaga hingga namanya kerap muncul dalam polemik ijazah Jokowi. Dan terkait laporan yang dibuat Arif Ihsan baru-baru ini,
Mikael Sinaga menduga ada upaya pengalihan isu terhadap kasus ijazah Jokowi yang saat ini mendadak sepi dari perbincangan publik berganti isu yang lain. Dari pengamatannya itulah, Mikael Sinaga berspekulasi jika ada upaya pengalihan isu atas laporan Arif Ihsan yang mendapat sokongan dari Rasman. Benarkah ada upaya pengalihan isu polemik ijazah Jokowi yang dilakukan para relawan Jokowi? Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan Ini pengalian isu. Saya ini orang yang nggak penting, apalagi Arif. Ya, yang penting itu adalah mantan presiden kita Joko Widodo di mana ijazahnya. Kalau di Polda Metro Jaya, tunjukkanlah ke publik. Ya, itu bukan sesuatu barang bukti yang dipakai melakukan kejahatan sehingga boleh diminta balik oleh pemiliknya. Tidak perlu disita karena itu bukan pisau yang dipakai untuk pembunuhan atau seterusnya. Kalau itu harus disita, ya kan? Tapi ini ijazah ini dipakai untuk melakukan kejahatan apa? Kan nggak ada. Sehingga kembalikan aja, kita lihat rame-rame, kita periksa. Seperti kata Pak Yusuf Kalla, tunjukkan, ya, dan selesai. Ini pengalian isu yang nggak jelas dan nggak diperlukan sebenarnya. Tapi saya bersyukur ya, bahwa rakyat Indonesia sekarang melihat siapa yang suka membuat pengalian isu, ya, dan di mana mereka duduk kalau ada acara talk show di TV, ya kan? Seperti kita lihat semalam kan, Bang Rasman dan Arif itu duduknya di sebelah sana. Ya kan, di seberangnya Roy Suryo. Nah, jadi tahuanlah sekarang kubu mana yang suka membuat pengalian isu supaya ijazahnya Joko Widodo itu tidak pernah dibuktikan. Ya, seperti Rismon kan tujuannya udah berbeda. Apakah Arif ini tujuannya udah berbeda? Ya, kita lihat aja sama-sama. Ternyata tujuannya adalah lebih ke pengalian isu. Saya mau kita kembali melihat permasalahan yang sebenarnya, yaitu ijazah Joko Widodo. Ya. Ijazah Joko Widodo itu sampai sekarang tidak pernah kelihatan secara publik ya. Kalau secara gelar perkara khusus silakan aja, itu mereka melihat di antara mereka aja. Tapi kan rakyat perlu mendapat kejelasan. Rakyat perlu mendapat ending, mendapat kesimpulan mengenai perkara ijazah ini. Seminggu sebelum dilaporkan ke Polsek Jakarta Selatan, nama Mikael Sinaga sempat ramai menjadi perbincangan usai disebut-sebut meminta maaf pada Jokowi terkait kunjungannya ke Solo. Sontak isu permintaan maaf Mikael Sinaga diartikan sebagai langkah awal untuk merapat ke kubu Jokowi dan meninggalkan barisan Roy Suryo CS. Menanggapi isu tersebut, Mikael Sinaga akhirnya buka suara dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Saya nggak ngerti, saya harus minta maaf karena apa? Ya kan? Yang saya lakukan sebelum 30 April itu hanyalah mewawancarai beberapa orang, seperti yang Mbak lakukan ke saya inilah. Saya mewawancarai beberapa orang tentang isi skripsinya Jokowi yang disimpan di UGM. Apakah mewawancara itu tindakan kriminal? Maka saya harus minta maaf. Kecuali saya nonjok orang atau melakukan tindakan kriminal lain, itu boleh saya minta maaf. Bahkan saya minta maaf duluan, ya kan? Tapi saya sebagai pers, termasuk dengan kawan-kawan yang lain yang masuk ke klaster 3 kemarin itu, 4 orang, ya kami dikriminalisasi, dilaporkan karena melakukan sebuah wawancara. Itu menurut saya nggak masuk akal. Jadi ngapain saya minta maaf? Seharusnya ya, saya kalau ketemu Pak Jokowi di sebuah acara juga baik-baik saja, karena kami tidak pernah punya masalah. Saya dengan Pak Jokowi tidak pernah punya masalah. Jadi tidak ada keperluan untuk minta maaf. Polemik ijazah S1 Joko Widodo kini juga menyeret mantan Wakil Presiden Yusuf kala usai dituding sebagai tokoh yang mendanai Roy Suryo dalam mengungkap ijazah Jokowi. Menanggapi tuduhan tersebut,
Yusuf Kala menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Syanipar dan sejumlah akun yang turut menyebarkan isu tersebut. Menanggapi isu adanya tokoh di belakang Roy Suryo CS yang berperan mendanai gerakannya, mengungkap ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya, Mikael Sinaga turut buka suara dengan mengungkap hal yang sebenarnya. Lantas, benarkah tuduhan Rismon mengenai adanya peran tokoh besar yang mendanai gerakan Roy Suryo CS? Donaturnya dari mana? Pertama gini, saya jelasin di bulan Desember, itu setelah Pak Roy Suryo pulang ke Indonesia, setelah mengumpulkan data-data dari Australia, kebetulan bersama Pak Agus yang tadi itu juga perginya, lalu Bang Rismon ini mulai menulis sebuah buku Gibran Endgame. Lalu dia bingung, siapa nih yang mau biayain percetakannya? Muncullah 4 nama. Kami lagi ngumpul gitu ya rame-rame, 4 di antara kami bersedia membiayai. Katanya waktu itu, 1 ibu-ibu berinisial L, nggak perlu saya sebut, bersedia 50 juta. Akhirnya dia kasih. Kedua, Michael Sinaga, saya sendiri, 25 juta. Akhirnya saya kasih. Yang ketiga, Jahmada Girsang, katanya mau ngasih 25 juta, kagak dikasih sampai hari ini. Yang keempat, pengacara juga, temennya Jahmada, berinisial M, nggak dikasih juga sampai hari ini. Jadi yang Omdo ada 2, yang beneran ngasih 2, totalnya 75 juta. Pertanyaan saya, kalau ada donatur 50M, orang gila mana yang ngemis-ngemis nyari investor? Kalau dia punya donatur 50M, itu satu, nggak masuk akal. Kedua, Rismon itu sudah lama ngomong ke saya tidak berminat partai politik, tidak mau berpolitik, tidak mau kenalan-kenalan dengan partai politik. Kira-kira kayak gitulah statement. Lalu yang dia tuduh ada pendana tokoh besar, ya kan? Kenapa ditunda-tunda? Kasih tahu aja sekarang. Siapa sebut? Apakah yang dia tuduh itu partai yang dulunya Pak Roy di situ? Atau partai di mana saya di situ? Karena di sini semua orang banyak yang berpartai nih, dan partainya beda-beda. Apa kau mau tuduh 8-8-nya nih? Ya kan? 8 partai yang di Senayan. Karena 8-8-nya ada di grup pencari ijazah ini. PDIP ada, PKB ada, PKS ada, semua partai ada. Saya jamin itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.